Hari ini kita membahas hubungan antara kerendahan hati dan doa. Banyak orang memahami doa sebagai orang yang lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, lalu mengucapkan beberapa kalimat. Apakah itu doa Bapa Kami kah? Atau kalimat-kalimat yang dihafalkan kah? Atau kalimat-kalimat yang meluncur keluar yang dianggapnya sebagai doa. Saudara, sebenarnya doa yang sesungguhnya adalah hubungan. Dan kita hari ini akan belajar dari seseorang berkaitan dengan doa atau hubungannya dengan Tuhan dan kerendahan hati. Orang itu bernama Daud. Di dalam Mazmur pasal yang ketiga, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8, Mazmur ini ditulis berkaitan dengan pergumulan Daud ketika dia berhadapan dengan Absalom, anak kekasihnya, yang melakukan kudeta dan mengambil pemerintahannya. Dan saudara-saudara, lihatlah bagaimana Absalom melakukan tindakan-tindakan yang tidak bisa dipahami oleh Daud sebagai seorang ayah. Dan Daud lari kepada Tuhan di dalam doa. Saudara-saudara, doa dan kerendahan hati, tidak mungkin seseorang dapat menghampiri Allah tanpa kerendahan hati. Doa bukan ritual. Doa bukan mantra. Doa bukan peraturan agamawi. Doa adalah hubungan. Dan hubungan itu sangat-sangat penting didasari oleh fondasi yang kuat. Fondasi yang kuat, sekali lagi, fondasi dari hubungan atau doa dengan Tuhan adalah kerendahan hati. Saudara, di dalam Mazmur pasal yang ketiga di sini, di dalam ayat yang pertama, jelas dikatakan Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Dan di sini kita jelas melihat bagaimana Daud lari. Dia tidak mengadakan penyerangan balik atau konflik secara berhadapan langsung. Sikap seorang ayah ketika dia tahu anaknya bersalah, kerendahan hati Daud. Dia memilih untuk lari dari Absalom. Dan saudara-saudara, itu bukan sikap kekalahan, tetapi dia adalah sikap hatinya dari seorang ayah yang rendah hati. Kemudian saudara-saudara, di dalam ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Saudara, lihat bagaimana Daud berkata, tetapi Engkau Tuhan adalah kemuliaanku. Dan dia tidak berkata, Tuhan, Engkau adalah Allah yang memberikan aku kemenangan. Atau dia berkata, Tuhan, Engkau adalah yang perisai melindungi aku. Bukan berkata, Tuhan, Engkau adalah Allah yang memberikan aku kekuatan untuk menyerang balik atau menyerang anakku Absalom. Tidak. Dia berkata, Engkau yang melindungi aku. Engkau adalah kemuliaan dan bukan kemenangan. Sikap yang rendah dari seorang Daud ketika dia menghampiri Allah di dalam kondisi hatinya, pergumulannya berkaitan dengan Absalom, anaknya yang melakukan kudeta. Dan orang-orang yang bersikap seperti Daud di dalam hatinya penuh dengan kerendahan akan mendapatkan ketenangan. Di dalam ayat selanjutnya dikatakan bagaimana aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Bagaimana mungkin seorang yang begitu kalut dengan kondisi yang berat masih bisa tidur dengan nyenyak? Orang yang memiliki kerendahan hati akan menyerahkan semua perkaranya kepada Tuhan dan dia dapat tidur dengan nyenyak. Penting saudara tidur. Sangat penting demi kesehatan saudara. Oleh sebab itu, kalau saudara ingin tidur nyenyak, belajar berdoa, menyerahkan semua pergumulan kepada Tuhan seberat apapun, seperti Daud. Dan saudara-saudara, di dalam ayat yang ketujuh, aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Ini bukan sikap arogansi, bukan. Tetapi karena dia tahu dia bersandar kepada Tuhan. Dan saudara-saudara, saat itu ketika berkaitan dengan Absalom, peperangan antara Daud sebagai ayah dengan Absalom yang akan melakukan kudeta, Daud membiarkan tabut Allah itu pergi dari kerajaannya. Karena apa?
Selama ini orang Israel menganggap di mana ada tabut Allah, di situ pasti ada kemenangan. Daud menganggap ini bukan peperangan untuk menentukan siapa lebih kuat, siapa lebih hebat, siapa yang akan menang, bukan. Tetapi ini adalah sikap seorang yang percaya kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, kerendahan hati adalah seseorang yang mempercayai bahwa Tuhan ada bekerja di dalam segala peristiwa, dan itu adalah kebaikan. Ini Daud. Bagaimana dia memiliki kerendahan hati dan Tuhan memakainya untuk menang. Dia memilih untuk percaya kepada Tuhan, bukan kepada apa yang terjadi di sekelilingnya. Dia memilih untuk percaya kepada Tuhan karena dalam situasi paling sulit sekalipun ada kebaikan Allah di situ. Dia memilih percaya kepada Tuhan karena dalam kondisi yang berat Allah sedang melakukan sesuatu untuk dia secara pribadi. Dan saudara-saudara, di dalam ayat yang terakhir dari pasal 3 ini, bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dan lihatlah, doa ini tidak berkata bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, hancurkanlah semua orang yang memusuhi aku, matikanlah semua orang yang melakukan hal itu. Dia tidak berkata demikian. Pukullah rahang. Cara Daud menghadapi orang-orang yang memusuhi dia, dan itu adalah anaknya, dia memiliki sikap yang rendah terhadap penghakimannya adalah milik Allah sendiri. Jadi saudara-saudara yang kekasih, kita belajar dari Daud di dalam doanya, seorang yang rendah hati. Dan pada akhir kisah antara Daud dan Absalom, akhirnya Absalom mati dan Daud menang, bukan karena pertempuran, tetapi kemenangan adalah anugerah dari Tuhan. Bukan diusahakan, bukan dikejar, bukan dicari-cari, tetapi pemberian Allah. Kemenangan adalah pemberian Allah. Saudara, mari dalam hari-hari ini, jika saudara punya pergumulan, letakkan semua ego, letakkan semua kesombongan, dan minta kepada Tuhan untuk Tuhan bekerja di dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Dia hadir di situ, membentuk saya untuk kebaikan, membentuk orang-orang di sekitar saya untuk kebaikan. Inilah kerendahan hati. Datanglah kerajaanmu, datanglah kepemimpinanmu, dan jadilah kehendakmu. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah menghadirkan seorang tokoh yang bernama Daud. Bukan seorang yang sempurna, bukan seorang hebat luar biasa, tetapi seorang seperti kami yang penuh dengan pergumulan. Bapa, hari ini kami mau belajar dari dia. Itu bedanya Bapa. Dia telah mengalami pengalaman bersama dengan Engkau. Dia mencatatnya dengan jelas sehingga kami dapat belajar dari kerendahan hatinya. Ketika dia membawa seluruh pergumulannya di dalam doa, kami melihat hati yang rendah adalah kunci untuk menghampiri hubungan dengan Tuhan. Hati yang rendah adalah kunci untuk masuk dalam hadirat Tuhan di dalam doa. Bukan sekedar ritual, bukan sekedar kata-kata yang diucapkan, tetapi hati yang rendah mengizinkan Engkau bekerja. Engkau memerintah untuk berada dalam segala situasi. Kepemimpinan Tuhan yang terjadi, bukan ego saya mau, bukan keinginan saya yang jadi, tetapi kehendak Tuhan yang terjadi. Dalam damai sejahtera, dalam ketentraman, kerendahan hati menuntun kami masuk dalam hadirat Allah di dalam doa. Terpujilah Allah yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih. Hari ini belajarlah berdoa dan mulai dengan hati yang rendah. Tuhan Yesus memberkati.